Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kenalkan, di sini nama saya Muhammad Maulidi Marta. Kita pada pagi hari ini akan sedikit mempelajari tentang cerita fantasi. Nah, pasti di antara kalian pernah membaca sebuah cerita fantasi, menonton maupun menceritakan kembali cerita fantasi tersebut. Nah, jadi cerita fantasi itu adalah sebuah cerita karangan yang ditulis oleh penulis yang berbentuk sebuah gambaran, sebuah kejadian, pengalaman yang dimana itu hanyalah angan-angan atau khayalan atau imajinatif. Maksudnya apa? Cerita fantasi ini adalah sebuah cerita yang bergenre fiksi atau bisa disebut tidak nyata. Akan tetapi cerita fantasi ini memiliki sebuah kekuatan, yaitu dapat menghibur seseorang, dapat menasihati seseorang, maupun dapat menyindir seseorang. Jadi contoh dari cerita fiksi itu banyak sekali. Yaitu yang pertama, cerita fiksi itu tokoh-tokohnya unik-unik. Contohnya, mereka mempunyai kekuatan. Kekuatannya itu seperti kekuatan terbang, bisa bernapas dalam air, bisa berbicara dengan hewan, pohon, ataupun hal-hal yang di luar nalar oleh manusia. Yang kedua, para tokohnya bisa berpergian pada latar yang lain atau dari latar sini ke latar sana. Contoh seperti Doraemon. Nah, kan Doraemon memiliki sebuah pintu ajaib yang mana dia bisa berpindah-pindah tempat. Ya kan? Benar. Nah, benar sekali. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang di dalamnya terkandung sebuah nasihat, petua-petua maupun sindiran yang bertujuan untuk menghibur. Jadi cerita fantasi adalah sebuah cerita khayalan atau rekaan yang berdasarkan pengalaman, atau juga cerita fantasi ini tidak sesuai dengan realita. Oke? Nah, ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi memiliki struktur cerita yang lengkap atau memiliki alur yang lengkap lah. Contoh, cerita fantasi ini memiliki sebuah orientasi, sebuah konflik, sebuah resolusi, dan juga penutup. Maksudnya orientasi itu apa sih? Orientasi adalah sebuah pembukaan atau sebuah pengenalan untuk para tokoh yang ada pada alur cerita tersebut. Nah, yang kedua, konflik adalah sebuah pokok permasalahan yang ada pada alur cerita tersebut. Yang ketiga, apa? Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah sebuah pemecahan masalah yang ada dalam alur cerita tersebut. Yang terakhir, apa yang terakhir? Penutup. Dalam cerita fantasi ada memiliki penutup. Penutup itu apa? Penutup itu adalah akhiran dari cerita tersebut, yang mana penutup dari cerita fantasi itu terkadang memiliki penutup yang bersifat sedih dan juga ada yang bersifat senang. Nah, itu ciri-ciri cerita fantasi. Unsur cerita fantasi yang pertama, cerita fantasi memiliki sebuah keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban, yang mana dalam sebuah cerita tersebut memiliki sebuah keistimewaan yang dimasukkan oleh penulis. Maksudnya apa? Dalam setiap cerita fantasi itu memiliki sebuah makna, isi yang berbeda-beda. Yang kedua, ide pokok. Nah, ide pokok ini terserah oleh penulis. Dia mau seperti apapun menuliskan cerita fantasi tersebut, ya terserah dia. Yang mana yang paling penting, cerita fantasi ini adalah sebuah cerita khayalan rekaan yang mudah dipahami
oleh pembaca maupun oleh penulis. Jadi cerita fantasi itu terserah penulis mau menuliskan seperti apa. Yang ketiga, bahasa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang mudah dipahami. Paham? Bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, para tokoh yang unik. Maksudnya para tokoh yang unik ini tidak seperti tokoh-tokoh pada film-film drama atau film-film sinetron yang sangat kalian sukai. Jadi cerita fantasi ini memiliki tokoh-tokoh yang unik. Maksudnya tokoh-tokohnya tuh seperti memiliki sebuah kekuatan yang sangat supranatural ataupun kekuatan-kekuatan yang ingin dituliskan oleh penulis cerita fantasi tersebut. Nah, mungkin secara fisik juga terlihat keunikan dari cerita fantasi ini. Nah, yang terakhir, cerita fantasi itu bersifat fiksi, yaitu tidak nyata, walaupun ada juga sedikit memasukkan unsur realis dari cerita fantasi tersebut. Namun secara keseluruhan cerita fantasi itu adalah cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata, yang di luar nalar manusia. Nah, jadi seperti itulah pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur cerita fantasi. Untuk contoh-contoh mungkin kalian bisa cari di jurnal internet yang kalian temukan nantinya. Dan juga bisa juga dilihat di channel YouTube orang-orang yang sedikit menjelaskan cerita fantasi. Untuk pengertian lebih lanjut, nanti Bapak akan men-share sedikit link daring yang dimana di sana ada sedikit penjelasan dari para tokoh maupun dari jurnal-jurnal yang membahas tentang cerita fantasi ini.